Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Michael. Dia bekerja sebagai koki di salah satu kapal milik negara Denmark. Namun, Michael mempunyai sedikit masalah saat itu, karena dia harus mengabarkan kepada keluarganya bahwa dirinya mempunyai pekerjaan tambahan, sehingga dia tidak dapat pulang tepat waktu. Kini, Michael mulai menjalankan pekerjaan seperti biasa dengan menyuguhkan beberapa makanan dan kopi untuk kapten kapal tersebut. Namun, semua itu tiba-tiba saja berubah drastis setelah pemimpin perusahaan kapal, yang bernama Picker, mendapatkan kabar dari asistennya, Lars, bahwa kapal yang ditumpangi oleh Michael telah keluar dari radar dan tidak terdeteksi keberadaannya. Semua ini terjadi karena ada beberapa tertekan, karena dirinya harus memasak sambil diawasi oleh para perompak. Pada akhirnya, Michael selesai menghidangkan makanan, dan kemudian dia diminta masuk ke dalam sebuah ruangan di mana ada kapten kapal dan salah satu awak bernama Jan. Mereka juga diminta untuk tidak melawan sama sekali dan tidak boleh pergi dari sana, apapun alasannya. Semua hal ini membuat mereka merasa sangat tertekan, karena para perompak tidak segan-segan untuk menghabisi siapa saja yang mencoba untuk melarikan diri. Kini, perusahaan kapal mengadakan pertemuan dengan pihak keluarga para awak kapal. Hal ini bertujuan untuk menenangkan keluarga kru kapal dengan meyakinkan bahwa mereka semua akan baik-baik saja di sana. Istrinya Michael, yang bernama Maria, meminta agar pihak perusahaan segera padanya untuk tetap tenang dan mempercayakan semuanya kepada perusahaan. Pada suatu hari, Michael diminta untuk bertemu dengan seorang negosiator perompak yang bernama Omar, hingga membuat Omar cukup kecewa. Setelah itu, terlihat kondisi kapten kapal yang semakin memburuk karena mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan kondisi ruangan yang semakin kotor. Mereka terpaksa buang air di sana karena tidak diizinkan untuk pergi kemana-mana. Kemudian, Picker kembali bernegosiasi dengan Omar, meminta agar tebusan itu diturunkan menjadi 12 juta dolar. Namun, Omar tidak langsung setuju dan meminta waktu untuk membicarakannya dengan para perompak. Semua usaha perusahaan pun tidak berjalan mulus, bahkan tidak ada jalan keluar sampai hari ke-25. Di sisi lain, Picker kembali mendapatkan telepon dari Omar yang berkata bahwa pihak perompak setuju dengan tebusan yang diajukan sebelumnya. Namun, bukannya langsung menebusnya, Picker dan rekan-rekannya malah kembali menurunkan angka tebusan menjadi hanya 5 juta dolar, dengan alasan bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan kapal tersebut. Hal ini membuat keadaan di atas kapal semakin mencekam, apalagi stok makanan kini semakin menipis. Karena dia ingin meminta stok makanan kepada Picker. Di sisi lain, Picker kembali bernegosiasi dengan Omar, tetapi dia kembali meminta agar uang tebusan dikurangi menjadi 900.000 dolar. Hal ini membuat para kru kapal semakin tidak jelas dengan nasib mereka di sana, bahkan penyanderaan mereka telah berlangsung selama 2 bulan. Yes, I hear you, Peter. You know what? That's it. Tiba-tiba, Omar meminta Michael untuk menemuinya, dan dengan senang hati mempersilahkan Michael untuk menghubungi istrinya. Hal ini membuat Michael sangat senang, tetapi ternyata semua itu hanyalah akal-akalan Omar untuk meminta Michael berkata kepada Picker agar segera menebus mereka semua. Michael segera mengabarkan semua kejadian itu kepada Picker, dan ini tentu saja membuat mereka merasa kecewa karena telah susah payah bernegosiasi. Mereka tetap harus kehilangan kapten kapal. Kini, para kru kapal akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka masing-masing, walaupun keluarga sang kapten harus menerima kenyataan pahit yang menimpa mereka. Kemudian, film pun berakhir. Kini, para kru kapal akhirnya dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka masing-masing, walaupun keluarga sang kapten harus menerima kenyataan pahit yang menimpa mereka. Kemudian, film pun berakhir.